Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu adalah Ibu Yunanda Prima Pratiwi. Biasa dipanggil dengan Bu Nanda ya. Jadi, alhamdulillah Bu Nanda ditunjuk oleh Wakasek bagian kurikulum untuk mengajar tematik di kelas kalian ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia ya. Sudah disiapkan semua alat tulis dan buku-bukunya? Semoga semuanya sudah siap ya. Baik, Bu Nanda juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ingat selalu 5M. Apa itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci dengan sabun, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi interaksi ya. Nah, kali ini Bu Nanda akan membahas tentang subtema 1 yaitu tentang organ gerak pada hewan ya. Disimak dengan baik apa saja yang Bu Nanda sampaikan pada materi kali ini. Jangan lupa dicatat hal-hal penting yang Bu Nanda sampaikan. Baiklah, silakan anak-anak semuanya dibuka buku paket halaman 2 ya. Jadi di halaman 2 ada sebuah cerita ya. Jadi di situ ada Pak Rudi dan Edo. Jadi ceritanya Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Lalu Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi untuk melihat kelinci-kelinci yang ada di peternakan Pak Rudi. Nah, kita baca percakapannya ya. Edo, Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Edo terheran-heran. Lalu dijawab oleh Pak Rudi. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Lalu Edo pun menjawab, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, dari cerita yang ada di sini, kira-kira mereka berdua sedang membicarakan apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi mereka berdua, Pak Rudi dan Edo, membicarakan tentang organ gerak pada kelinci. Nah, jadi kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan ya, yaitu khususnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang organ gerak pada kelinci. Bu Nanda sudah mempunyai gambar kelinci ya, kelinci sedang melompat ya. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Coba Bu Nanda bertanya, anak-anak sekalian, bergerak tidak? Bergerak ya. Nah, jika kita makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang bergerak, maka kita berarti mempunyai organ gerak. Nah, organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak kita sangat banyak sekali gunanya.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah memiliki alat-alat gerak berjumlah 2 macam. Nah, 2 macamnya apa? Yang pertama adalah alat gerak pasif dan yang kedua adalah alat gerak aktif. Perbedaannya apa? Nah, jadi untuk alat gerak pasif atau disebut juga dengan tulang ya. Jadi, organ gerak pasif itu adalah tulang. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Jadi, tulang kita bisa bergerak itu jika ada alat gerak aktifnya, yaitu otot ya. Coba kalian lihat tangan kalian. Tangan kalian itu adalah di dalamnya terdiri dari tulang dan otot, betul? Nah, kalau tulang kita hanya alat gerak kita hanya tulang saja tanpa ada otot, itu tidak akan bisa bergerak. Jadi, antara alat gerak pasif tulang dan alat gerak aktif otot itu saling mempengaruhi ya. Jadi tidak boleh hanya kita mempunyai alat gerak pasif saja tulang, tidak bisa. Kita harus mempunyai dua-duanya, yaitu alat gerak pasif tulang dan alat gerak aktif yaitu otot ya. Karena dua-duanya saling berhubungan ya. Ada otot pun tidak ada tulang, tetap saja tidak bisa bergerak ya. Jadi harus ada tulang dan otot. Diingat-ingat ya, alat gerak pasif adalah tulang, alat gerak aktif adalah otot. Nah, kita tadi sudah bercerita sedikit ya tentang Pak Rudi yang memiliki peternakan kelinci yang sangat banyak. Nah, Edo pun sangat terkejut dan menyukai kelinci-kelinci yang ada di peternakan Pak Edo. Nah, jadi kelinci itu mempunyai organ gerak, yaitu apa organ gerak pada kelinci? Yaitu kaki. Jadi, dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, organ gerak kelinci adalah kaki ya. Nah, fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oleh karena itu, kelinci saat meloncat, dia akan lompatannya akan jauh ya, karena dia memiliki kaki belakang yang lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Itu adalah organ gerak pada kelinci ya. Tahukah kamu, kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia itu binatang yang tergolong hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Jadi, ada kelompok hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang hewan vertebrat, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Banyak sekali loh contoh-contoh hewan vertebrata yang ada di sekitar kita. Contohnya apa saja? Banyak sekali. Ada ikan, ada katak, burung, ular, kadal, kambing, dan masih banyak lagi contoh hewan vertebrata ya, atau hewan yang memiliki tulang belakang ya. Nah, jadi hewan vertebrata ini masing-masing mempunyai organ gerak masing-masing dan berfungsi sebagai alat geraknya, dan
fungsinya juga berbeda-beda, seperti ikan. Ikan, dia mempunyai organ gerak apa? Sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Untuk dapat berenang, ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh dari katak. Nama organ gerak katak apa? Tungkai kaki, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melompat, ya, dan lain sebagainya. Nanda tadi sudah menyinggung sedikit ya tentang contoh hewan vertebrata, yaitu salah satunya adalah ikan, ya. Jadi, kita akan belajar tentang gerak ikan dalam air. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Jadi, karena gelembung tersebut, ikan itu dapat bergerak naik turun ya. Nah, selain itu, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, ya. Itu adalah bagaimana gerak ikan di dalam air. Baiklah, Bu Nanda minta anak-anak sekalian untuk membuka buku paket halaman 3. Ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan, ya. Di situ ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5, ya. Jadi ada 5 paragraf di situ. Bu Nanda minta untuk anak-anak membaca terlebih dahulu bacaan tersebut. Setelah itu simak kembali materi yang Bu Nanda sampaikan, ya. Jadi boleh dibaca terlebih dahulu ya di halaman 3. Baik, setelah anak-anak sekalian membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang terdiri atas 5 paragraf, Bu Nanda akan menjelaskan tentang ide pokok, ya. Ide pokok atau gagasan yang terdapat pada masing-masing paragraf tersebut, ya. Nah, kira-kira ide pokok itu apa ya? Nah, jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsi ide pokok itu untuk sebagai dasar pengembangan paragraf, ya. Jadi, semisal kita mempunyai sebuah ide pokok tersebut bisa kita kembangkan menjadi kalimat pengembang yang lebih banyak lagi kalimatnya dan bisa menjadi sebuah paragraf yang lebih bagus, ya. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Caranya dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Baca pelan-pelan, kita hayati, kita renungi apa bacaan tersebut, ya. Baca dengan pelan-pelan dalam paragraf satu demi satu, kemudian kita tentukan inti paragrafnya. Setelah mendapatkan inti paragrafnya, nah, disitulah inti paragraf itu yang disebut dengan ide pokok, ya. Ide pokok itu biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf, ya. Tapi biasanya ide pokok itu kebanyakan ada di awal paragraf, ya. Nah, tergantung kalimatnya juga. Nah, tadi Bu Nanda sudah meminta ya untuk anak-anak membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang ada pada halaman 3. Bu Nanda akan memberi contoh ide pokok untuk mencari ide pokok pada paragraf yang pertama, ya. Bu Nanda bacakan ya, disimak ya. Anak-anak juga bisa melihat di buku paketnya, ya. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, Bu Nanda sudah menemukan ide pokoknya.
Nah, ide pokoknya apa? Bu Nanda tadi sudah membacanya pelan-pelan, kemudian satu demi satu kalimatnya, dan Bu Nanda sudah menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, jika Bu Nanda sudah mendapatkan ide pokoknya, Bu Nanda bisa mengembangkan kalimatnya. Bagaimana? Bu Nanda akan kembangkan. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidupnya. Ya, itu adalah kalimat pengembangnya, ya. Jadi, istilahnya kalimat pengembang itu adalah kalimat tambahannya untuk lebih menjelaskan tentang ide pokoknya, ya. Semoga anak-anak paham ya apa yang benar. Baik, setelah kita belajar tentang organ gerak hewan, kemudian belajar tentang ide pokok, Bu Nanda juga akan menjelaskan dan mengajak ke anak-anak sekalian untuk belajar kembali tentang nilai-nilai Pancasila ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu selalu kita pelajari dari kelas ke kelas ya, dari kelas 1, kelas 2 sampai nanti kita perguruan tinggi pun kita juga akan belajar tentang Pancasila ya, karena tidak ada habisnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bu Nanda akan membacakan isi dari Pancasila ya. Dari yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka di buku paket di halaman di halaman subtema 3 ya. Di pembelajaran 3 ya. Di halaman 21 ya. Jadi anak-anak sekalian bisa membacanya di rumah halaman 21 sampai halaman 23 ya. Di situ nilai-nilainya sudah ada semuanya ya. Nah, nanti akan Bu Nanda jelaskan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang Bu Nanda tampilkan pada berikut ya. Jadi di sini adalah ada sikap-sikap, yaitu sikap gotong royong, rajin beribadah, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, dan sampai yang sikap kelima ya. Nah, jadi sikap-sikap ini kita sesuaikan dengan sila-sila yang ada pada Pancasila ya. Jadi ada 5 sila. Nanti kita akan cari satu persatu ya. Jadi Bu Nanda akan memberikan satu contoh ya. Jadi nanti anak-anak bisa membacanya sendiri ya, yang untuk halaman 21 sampai 23 ya. Jadi untuk perilaku atau sikap gotong royong itu masuk pada nilai-nilai yang sesuai dengan sila ke ya. Jadi sila ketiganya di buku paket boleh dicentang ya di halaman 24. Ya, di halaman 24. Nah, boleh dicentang. Yang gotong royong adalah pada sila ketiga ya. Kemudian rajin beribadah, kira-kira sesuai dengan sila keberapa ya? Sila pertama ya. Nah, jadi ini sebenarnya mudah karena kita sudah sering belajar tentang Pancasila ya. Tapi jika anak-anak bingung untuk mengisi nomor selanjutnya, bisa anak-anak baca di halaman 21 sampai 23 ya. Ya, begitu ya. Nah, baiklah Bu Nanda kali ini sudah menjelaskan banyak ya, lumayan banyak. Dari atas tadi ada organ gerak, kemudian ide pokok dan nilai-nilai.
Apa saja yang Bu Nanda sudah sampaikan, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak, kemudian anak-anak juga bisa mengerjakan beberapa latihan-latihan yang ada di buku paket ya. Meskipun Bu Nanda tidak memberikan tugas semuanya harus diisi, tapi lebih baik untuk belajar di rumah diisi ya latihan-latihan yang ada. Nah, Bu Nanda akan memberikan tugas. Nah, tugas ini akan Bu Nanda share di Google Classroom ya. Nantinya Bu Nanda akan memberikan tugas tersebut di Google Classroom. Nanti akan Bu Nanda share linknya. Kemudian anak-anak masuk ke situ ya. Silakan masuk ke Google Classroom. Kemudian silakan dikerjakan tugas yang ada di situ ya. Baik, jika ada yang bingung dan perlu ditanyakan, boleh japri atau di grup ya. Baiklah, Bu Nanda akhiri untuk pembelajaran kali ini. Bu Nanda ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.